Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua? Kakak tahu pasti di semua yang di rumah menjawab, luar biasa kak, sehat, puji Tuhan. Haleluya kalau adik-adik semua dalam keadaan sehat. Nah, setelah 1 minggu kita melaksanakan aktivitas, sekarang tiba saatnya di minggu pagi ini kita akan kembali melaksanakan ibadah pelayanan anak ya. Maka dari itu adik-adik kakak yang belum mempersiapkan Alkitab, silahkan dipersiapkan dahulu. Yang masih main gadget, silahkan dimatikan sebentar karena kita akan melaksanakan ibadah. Maka dari itu sebelum memulai ibadah, kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Oke, adik-adik, kita akan memulai ibadah. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membuka ibadah dengan menyanyikan lagu Bermacam-macam Anak. Oke adik-adik, kita akan bersama-sama berdoa untuk membuka ibadah ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk keluar biasaan yang Tuhan boleh izinkan kami rasakan pada pagi hari ini. Tuhan boleh izinkan kami untuk bangun dari tidur malam kami. Kami boleh bersiap-siap hingga saat ini kami akan bersama-sama ya Bapak memulai ibadah pelayanan anak. Kiranya Tuhan berkati, semoga ibadah ini dapat berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir dengan lancar tanpa kurang satu apapun. Tuhan tenangkan hati kami, Tuhan fokuskan pikiran kami untuk setiap anak-anak layan. Begitu juga untuk pelayan firman sehingga dapat memberitakan firman Tuhan. Semuanya boleh sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami akan bersama-sama memulai ibadah ini. Amin. Oke adik-adik, kakak persilakan untuk kembali duduk. Sambil kita mempersiapkan ya, karena kita akan bermazmur. Pembacaan Mazmur pada minggu pagi ini terambil dari kitab Mazmur 34, ayatnya yang ke-9 hingga yang ke-11. Kakak ulangi sekali lagi ya. Kitab Mazmur 34, ayatnya yang ke-9 hingga yang ke-11. Oke, kalau sudah semua, mari kita bermazmur. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Singa-singa muda merana kelaparan. Luar biasa. Demikian pembacaan Mazmur kita, dan sebentar lagi kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Maka dari itu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyambut firman Tuhan dengan menyanyi Kita Semua Anak Raja.
Oke, silakan duduk adik-adik. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab. Mari adik-adik kita siapkan Alkitab kita. Kita akan baca Alkitab yang terambil dari kitab Roma, pasal yang ketiga ayat 21 sampai 26. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26. Namun sebelum itu, sebelum kita baca Alkitab, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena hari ini Kau masih memberikan kami Tuhan nafas kehidupan, sehingga kami masih bisa beraktivitas Tuhan seperti sedia kala. Dan sebentar Tuhan, kami akan membaca Alkitab-Mu. Kiranya agar Engkau hadir Tuhan, biarlah agar firman yang akan kami baca ini bisa menjadi kekuatan buat kami dan juga anak-anak IMPA Tuhan sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terlebih namamu untuk selamanya. Amin. Oke, adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita akan baca Alkitab yang terambil dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26. Kita pada hari ini yaitu Roma 3 ayat 21 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karenalah telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Oke, silakan duduk adik-adik sekalian. Ya, shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak berharap di hari ini adik-adik semuanya dimanapun kalian berada, selalu berada dalam keadaan yang baik, sehat, sukacita, dan juga luar biasa pastinya. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama membaca Alkitab kita yang terambil dari Roma pasal 3 ayat yang ke-21 sampai ke-26. Sekarang kita bahas sama-sama ya. Kita lihat apa yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan untuk kita semua, baik untuk adik-adik ataupun kakak. Oke, sebelum kita mulai, sekarang kakak mau nanya, siapa di antara adik-adik sekalian yang pernah marah atau mungkin gak suka sama ke sesama? Mungkin ke kakak atau ke adik atau mungkin ke teman-temannya. Boleh angkat tangan, ayo. Weh, semuanya ya, semuanya pasti pernah marah ya, kakak juga soalnya. Nah terus kakak mau nanya lagi, adik-adik biasanya kalau marah itu paling sering karena apa? Karena dinasihatin orang tua kah? Atau karena disuruh-suruh orang tua? Atau mungkin karena ada teman-temannya yang menyebalkan? Wah, macam-macam ya pasti ya. Ada banyak hal yang bisa membuat kita marah. Nah, pertanyaan yang tadi kakak sampaikan itu pasti pernah dialami oleh semua adik-adik. Mengingat kita sendiri adalah manusia biasa yang memiliki begitu banyak kekurangan dan keterbatasan. Tapi tahu nggak adik-adik? Hari ini kakak mau bilang dari Alkitab yang tadi sudah kita dengar, bahwa ada satu sosok yang begitu sempurna, yang kebaikannya begitu luar biasa. Kira-kira siapa ya? Kak Samuel? Bukan. Atau Kak Vikaris Patrick? Bukan.
Atau Bunda Yeni? Bukan. Jadi siapa Kak? Nah, sosok yang Kakak maksud adalah Tuhan Yesus pastinya. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu sangat baik dan luar biasa? Karena Tuhan Yesus sudah bersedia mati untuk kita semuanya umat berdosa, supaya dosa kita ini dihapuskan dan kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, itulah bentuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada manusia, termasuk kakak dan adik-adik sekalian. Nah, sedikit kita bahas dari pembacaan Alkitab tadi, yaitu dari Roma pasal 3 ayat yang ke-21 sampai ke-26. Di situ ada beberapa hal yang ingin disampaikan untuk kita semua. Yang pertama, karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh anak Allah sebagai korban keselamatan adalah hal yang telah disampaikan di Perjanjian Lama secara terbuka dan sudah dilakukan oleh Yesus Kristus di depan umum. Depan umum itu maksudnya di depan banyak orang. Yang kedua, Paulus mau mengingatkan jemaat bahwa semua orang, mau itu orang Yahudi atau non-Yahudi, semuanya memiliki kebutuhan yang sama. Apa ya kebutuhannya? Kebutuhannya adalah semua orang butuh dibenarkan oleh Allah yang hadir melalui putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus yang sudah dikorbankan demi menebus dosa kita semua umat manusia. Dan yang ketiga, semua orang pada dasarnya pernah berbuat dosa, mau orang Yahudi atau non-Yahudi, tapi semua orang juga pastinya menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus secara cuma-cuma. Nah, kita garis bawahi kata cuma-cuma. Kira-kira apa ya artinya ya? Cuma-cuma itu artinya kita tuh nggak usah bayar. Kita juga nggak usah melakukan sesuatu terlebih dahulu baru Tuhan tolong. Enggak. Tapi kita semua menerima kasih karunia dari Tuhan secara gratis, secara cuma-cuma. Jadi pertanyaannya adalah, kalau Tuhan sudah mengasihi kita semua adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Nah, coba mikir dulu kita. Apa yang harus kita lakukan kalau Tuhan sudah kasih kita karunia? Nah, adik-adik, jadi kita diingatkan bahwa karena kasih Tuhan Yesus yang sudah mengampuni semua dosa, baik itu adik-adik, kakak, orang tua kita, semua orang yang terkasih, maka kita diingatkan juga untuk mengasihi Tuhan. Nah, terus bagaimana caranya Kak untuk mengasihi Tuhan Yesus? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Untuk adik-adik misalnya, adik-adik bisa rajin ibadah impa, rajin berdoa, rajin membantu mama dan papa, rajin belajar, dan yang gak kalah penting, kita harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya tadi orang tua kan, kakak, atau yang punya adik, atau yang opungnya mungkin oma, opa, apapun lah pokoknya, termasuk teman-teman kita yang berbeda kepercayaan dan keyakinan dengan kita. Nah, adik-adik, ini saja yang kakak bisa sampaikan. Namun sebelum kita menutup cerita Alkitab kita di hari ini, mari kakak mengajak adik-adik untuk kita sama-sama mengatakan, aku bersyukur Tuhan Yesus telah mengampuniku. Aku bersyukur Tuhan Yesus telah mengampuniku. Kita sama-sama ucapkan ini di hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Aku bersyukur karena Tuhan Yesus telah mengampuniku. Sekian adik-adik, terima kasih. God bless you. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sudah mendengarkan Tuhan cerita Alkitab yang tidak lain dan tidak bukan adalah dari-Mu Tuhan. Dan kami yakin Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau akan menyertai setiap kami yang ada di tempat ini maupun dimanapun kami berada. Berkati setiap anak-anak layan Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, bersama orang tua terkasih, bersama saudara-saudara mereka, agar Engkau penuhi mereka dengan berkat-Mu Tuhan. Biarlah juga agar orang tua yang menjaga mereka, yang membesarkan mereka Tuhan, dan merawat mereka Tuhan, juga senantiasa Engkau berkati, berikan mereka kesehatan Tuhan, berikan mereka kesabaran, berikan mereka Tuhan kebijaksanaan Tuhan dalam merawat anak-anak mereka masing-masing Tuhan. Dan juga Tuhan di kesempatan ini, dalam doa syafaat ini Tuhan, kami hendak berdoa Tuhan untuk setiap kakak layan Tuhan yang juga masih bertugas Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan, agar Engkau berkati setiap pengurus-pengurus Tuhan, setiap kakak layan, biar agar kiranya Tuhan, walaupun di masa-masa pandemi seperti ini Tuhan, semangat setiap kakak layan tidak luntur, tetap
terus Tuhan bersemangat dalam melayani-Mu. Berkati juga untuk Gereja GPIB Peniel Palembang, berkati Bapak Pendeta bersama dengan keluarga mereka Tuhan, istri dan kedua anaknya, berkati juga pelayanan Vikaris Patrick yang ada di gereja ini Tuhan. Berkati setiap orang-orang yang bekerja di kantor, berkati setiap jemaat Tuhan, agar kiranya Tuhan Engkau juga berkenan untuk menjadikan GPIB Peniel ini sebagai ladang Tuhan untuk membawa banyak orang Tuhan, bawa banyak jiwa baru, serta agar kiranya pelayanan kami Tuhan hanya terarahkan kepadamu saja Tuhan. Dan Tuhan, di kesempatan ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negeri kami Tuhan, Indonesia. Terlebih Tuhan, karena saat ini Tuhan kami sedang mengalami pandemi COVID-19. Kau tahu Tuhan, banyak orang yang berguguran Tuhan, banyak orang yang sakit, yang saat ini mungkin terbaring di rumah sakit, atau mungkin sedang isolasi mandiri Tuhan, agar Engkau kiranya berkenan Tuhan untuk menyembuhkan mereka Tuhan melalui obat-obatan, melalui tenaga medis Tuhan. Dan Engkau adalah dokter terbaik Tuhan dari segala dokter yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Dan juga agar Engkau berkenan Tuhan kiranya untuk memulihkan Tuhan keadaan, supaya kiranya Tuhan pandemi COVID-19 ini bisa segera selesai, supaya kami Tuhan semua orang-orang yang mungkin terdampak Tuhan bisa kembali melaksanakan kegiatan, pekerjaan mereka, aktivitas mereka Tuhan seperti sedia kala Tuhan. Ya Tuhan, inilah segala doa dan permohonan kami Tuhan yang kami aturkan kepadamu melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, gimana? Sudah mendengarkan pemberitaan firman, kemudian renungan? Kiranya adik-adik bisa mengerti, kita bisa bersama-sama mengerti, memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Dan adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga biarlah adik-adik bukan hanya menjadi seorang pendengar, tapi menjadi seorang pelaku firman Tuhan. Oke, kita akan menutup ibadah ini dengan bersama-sama bernyanyi. Tapi sebelum itu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyi Burung Pipit Tidak Menabur. Nah adik-adik, kita sudah sampai di ujung ibadah kita, dan sebelum kita selesai ibadah, mari kita berdoa lagi, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah hadir Tuhan dan memimpin ibadah ini mulai dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan. Kiranya Tuhan agar apa yang telah Engkau sampaikan Tuhan melalui hamba ini bisa menjadi berkat Tuhan untuk semua anak-anak pelayan Tuhan yang menyaksikan ibadah ini dari channel YouTube GPIB Peniel Palembang Tuhan. Dan Tuhan, dalam kesempatan ini Tuhan, agar kiranya Engkau berkati Tuhan 1 minggu ke depan, setiap aktivitas dari anak-anak pelayan Tuhan, baik itu sekolah mereka, maupun juga hal-hal yang mereka lakukan Tuhan bersama dengan keluarga tercinta mereka Tuhan. Engkau tutup bungkus mereka Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu untuk selamanya Tuhan. Amin.